Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang lab yang berjudul mengenal Linux Shell. Jadi, kita mempunyai dua jadi dalam lab ini mempunyai dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu mengenai dasar-dasar shell dan bagian kedua yaitu menyalin, menghapus dan memindahkan file. Jadi ini ada peralatan yang direkomendasikan yaitu hanya menggunakan mesin virtual stasiun kerja keamanan atau disebut security workstation virtual machine. Pada bagian satu yaitu dasar-dasar shell. Shell adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penerjemah perintah di Linux, juga dikenal sebagai terminal, command line, command prompt. Shell adalah cara yang sangat ampuh untuk berinteraksi dengan komputer Linux. Jadi begitu. Untuk langkah pertama, kita diperintahkan hanya untuk membuka membuka terminal. Terus lanjut ke langkah kedua yaitu Anda dapat langkah kedua yaitu tampilkan halaman manual dari baris perintah. Jadi kita disuruh untuk menampilkan halaman manual dari terminal. Caranya yaitu kita menuliskan atau melakukan perintah dengan menuliskan ini kata man. Nah, ini kata man. Nanti kita baca dulu yang ini. Anda dapat menampilkan batuan baris perintah dengan menggunakan perintah man. Halaman manual, kependekan dari halaman manual, adalah dokumentasi bawaan dari perintah Linux. Halaman manual memberikan informasi rinci tentang perintah tertentu dan opsi yang tersedia. Jadi halaman manual itu memberikan informasi yang sangat rinci dan detail gitu untuk semua opsi yang tersedia. Jadi kita akan mempraktekkan. Jadi kita buka ini yang kemarin yang CyberOps, kita buka terminal, kita open, lalu kita menuliskan perintah man. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan halaman manual. Jadi ada informasi yang rinci dan detail di sini. Nah, ini. Lalu sebutkan beberapa bagian yang disertakan dalam halaman manual. Ini banyak banget guys: sinopsis, configuration, deskripsi, option, exit, status, return, value, error, environment, file, dan lain-lain. Kita cek apakah benar. Nah, ini guys, terdapat banyak, ada name, sinopsis, description, terus examples, overview, default, option, banyak lagi guys. Nah, ini ada debug dan lain-lain. Terus ketiki untuk keluar dari halaman manual. Terus langkah selanjutnya, gunakan perintah man untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah cp. Nah, di sini kita akan melakukan perintah man tentang perintah cp. Perintah man lalu disertai dengan perintah cp. Nah, ini apa fungsi dari perintah cp, yaitu salin file dari satu lokasi ke lokasi lain di sistem lokal. Jadi menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain tapi di sistem lokal. Itu kita akan mencoba. Itu kita akan mengclose ini dulu halaman manual dengan mengklik tombol key di keyboard kita. Nah, akan keluar seperti ini. Lalu kita perintahkan, lalu kita menginput perintah dengan menuliskan man spasi cp seperti ini. Nah,
Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menyalin file dari file menyalin dari satu lokasi ke lokasi lain, menyalin file dari lokasi ke lokasi lain. Jadi itu gunanya perintah cp pada fungsi man. Lalu perintah apa yang akan digunakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang perintah pwd? Apa fungsi dari perintah pwd? Perintah pemain pwd digunakan untuk mengakses halaman manual tentang pwd. Perintah pwd mencetak nama direktori saat ini atau direktori kerja. Nah, bagi yang belum tahu direktori itu apa? Direktori itu nama lain dari folder, bisa dikatakan begitu. Jadi kita coba pwd, kita klik, kita di Terjemahan pwd akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan apa? Ini untuk mengakses halaman manual tentang pwd. Perintah pwd menyetak nama direktori atau direktori kerja di ini. Ini itu mencetak halaman manual, atau mengakses halaman manual dan mencetak nama direktori saat ini. Yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu buat dan ubah direktori. Jadi pada langkah ketiga ini kita akan membuat direktori atau membuat folder, saya dikatakan begitu. Pada langkah ini Anda akan menggunakan perintah ubah direktori cd. Ubah direktori dengan cara mengubah direktori yaitu kita harus menggunakan perintah cd. Terus buat direktori itu mkdir, dan daftar direktori itu ls. Catatan, direktori adalah kata lain untuk folder. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Direktori yaitu kata lain dari folder. Terus istilah direktori dan folder digunakan secara bergantian di seluruh lab ini. Nah, kita disuruh menginputkan perintah pwd. Ketik pwd saat diminta. Nah, apa direktori saat ini? Jawabannya mungkin berbeda-beda. Direktori saat ini adalah home analysis. Dalam bentuk ini kita akan cek pada perangkat kita apakah outputnya begini, home slash analysis. Kita coba, kita tekan Q untuk keluar, kita inputkan pwd, ternyata benar outputnya yaitu slash home slash analysis. Itu ternyata benar. Terus lanjut ke poin B, navigasikan ke direktori home analysis jika ini bukan direktori yang di saat ini, ketik cd home analysis. Jadi begini untuk poin B, jika outputnya tidak itu menunjukkan home slash analysis, maka kita diperintahkan untuk mengetik ini cd slash home slash analysis begitu. Jadi kebetulan perangkat kita itu mengeluarkan hasil slash home slash analysis. Jadi kita tidak perlu mengetikkan ini, kita tidak perlu memerintahkan ini pada itu terminal. Jadi kita skip. Terus ke poin C, yaitu ketik ls strip L pada prompt perintah untuk menyatukan file folder yang ada di folder ini. Berdiri untuk daftar, opsi strip L menampilkan ukuran file, kepemilikan, tanggal pembuatan, dan banyak lagi. Jadi kita akan coba. Kita akan menambahkan ls strip L. Nah, kalau muncul seperti ini berupa tanggal pembuatan, berupa banyak lagi. Ini tanggal pembuatan, ini merupakan detail dari direktori kita. Ini memuat
ukuran file, izin kepemilikan, tanggal pembuatan, dan lain-lain. Terus lanjut ke poin B. Direktori saat ini gunakan perintah mkdir untuk membuat 3 folder, yaitu folder ini, folder 1, folder 2, folder 3. Ketik mkdir folder 1 dan tekan enter. Ulangi langkah ini untuk membuat. Nah, kita disuruh membuat folder dengan menggunakan perintah mkdir ini. mkdir ini digunakan untuk membuat folder, guys. Begitu kita akan coba. Ini namanya sesuai dengan yang ini aja, guys, biar enggak bingung. mkdir siops folder 1, mkdir spasi siops, ini kan, mkdir spasi siops underscore folder 1, ini kan. Nah, siops folder 1, kita enter. Nah, kita disuruh menginput lagi mkdir siops underscore folder 2, lalu kita enter. Kita tuliskan lagi mkdir siops folder 3, baik kan. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita mau melakukan apa lagi setelah kita membuat folder? Bagaimana cara menemukan folder yang kita buat? Caranya itu begini. Nah, ini ketik ls strip l untuk memverifikasi bahwa folder telah dibuat. Jadi kita akan mengetahui bahwa folder itu berhasil dibuat. Kita perintahkan dengan perintah ls strip l, enter. Nah, folder berhasil dibuat. Nah, ini merupakan folder yang tadi kita buat, yaitu siops folder 1, siops folder 2, dan lain-lain. Dan ada waktunya. Ini merupakan waktu dari ini dari Linux kita, jadi memang agak sesuai dengan jam saat ini. Ini merupakan jam komputer pada perangkat kita. Lalu selanjutnya, nah ini kan benar. Terus ketik cd /home/analysis/save folder 3 pada prompt perintah, lalu tekan enter. Kita akan coba. Kita ketik cd/home analysis siops folder 3, siops score folder 3, dan kita lalu enter. Nah, ini direktori saat ini berarti kita menggunakan ini home analysis, berarti kita sudah menggunakan home analysis, jadi kita tidak perlu menggunakan perintah cd lagi. Nah, ini harusnya ini tidak usah menggunakan perintah cd, jadi kita menggunakan perintah home analysis terus siops folder 3 itu, karena direktori kita sudah home analysis itu. Nah, ini ada catatan pada prompt ini analysis siops di atas simbol tilde, ini simbol tilde yang ini, guys, yang melingkar.
mewakili directory home pengguna saat ini. Dalam contoh ini, directory home pengguna saat ini adalah home analyst. Setelah perintah cd home analyst dan bla 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 bla, directory home pengguna saat ini sekarang menjadi home analyst COPS folder 3. Jadi begitu. Terus ada catatan lagi, tanda dolar menunjukkan hak istimewa pengguna biasa. Jika tanda hashtag ditampilkan saat diminta, ini menunjukkan peningkatan hak istimewa penggunaan root. Jadi begitu perbedaannya. Ini guys, perbedaannya. Kalau tanda ini, nah tanda dolar ini merupakan pengguna biasa guys, pengguna hak istimewa biasa. Dan untuk tanda hashtag ini, kalau muncul hashtag berarti pengguna sudah melakukan root. Begitu, itu perbedaannya. Terus kita akan memerintahkan ketik perintah cd, lalu kita susun dengan simbol tilde dan jelaskan apa yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Directory diubah menjadi directory home karena sel menafsirkan tilde sebagai jalan pintas untuk directory home pengguna saat ini. cd tilde berubah menjadi home pengguna saat ini. Begitu caranya. Terus gunakan perintah unkadir untuk membuat folder baru bernama CyOps folder 4 dalam folder CyOps folder 3. Jadi kita disuruh membuat folder di dalam folder. Kita akan membuat folder 4 di dalam folder 3. Caranya sebagai berikut. Ini caranya, ini ada perintah-perintahnya di begini. Ini kita kasih spasi guys. Nah, home analyst slash folder 3, ini untuk menaruh folder slash CyOps folder 3, lalu slash kita akan membuat file CyOps folder 4. Nah ini CyOps folder 3, CyOps folder 4, lalu kita enter. Oke, berhasil dibuat. Caranya lalu kita akan lihat apakah folder tersebut berhasil dibuat dengan memerintahkan ini, dengan menggunakan perintah ls strip l untuk memverifikasi pembuatan folder. Kita kasih ini enter, ternyata benar. Nah ini jadi ini belum memunculkan guys karena kita belum menggunakan perintah detailnya untuk mengecek folder mana yang akan dicek. Jadi kita harus menggunakan perintah begini, ls strip l, lalu kita
susul dengan perintah ini. Tempat direktori kita home slash analis banyakkan analis, terus slash kita mau ngecek folder berapa, folder 3, tempat kita membuat folder baru tadi yaitu folder 4. Ops, folder 3 ini kita langsung enter. Nah ini jadi akan keluar seperti ini. Ini saya bacakan. Jadi di dalam folder 3 itu ada folder baru yang bernama SciOps folder 4. Nah jadi folder 3 itu berisi folder SciOps folder 4. Nih tadi benar, kita tadi sudah membuat folder 4 dan ternyata masuk ke direktori kita gitu. Selanjutnya yaitu ini kita baca, hingga saat ini kami telah menggunakan jalur penuh atau absolut. Jalur absolut adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jalur yang selalu dimulai dari direktori root. Nah ini ada slash. Dimungkinkan juga untuk bekerja dengan jalur relatif. Jalur relatif mengurangi jumlah teks yang akan diketik. Untuk memahami jalur relatif kita harus memahami titik, tanda titik ini guys, tanda titik dan titik 2. Nah ini titik dan titik ganda direktori. Dari direktori SciOps folder 3 keluarkan ls min l9 ls min la. Kita akan mengetik, kita akan perintahkan menggunakan perintah ini ls strip la home analysis of folder 3. Lalu kita akan mencoba bentar guys. Opsi strip A memberitahu, kita coba dulu yang ini guys, perintah yang ini kita coba ls min la. Kita gunakan ls min la spasi home slash analis slash SciOps folder 3. Ini beritanya, kita cek lagi apakah benar. Lalu kita enter. Nah akan muncul seperti ini, apakah sesuai. Nah sesuai, ini ada tanda titik dan titik ganda. Kita coba cek. Nah ini titik ganda yang berarti ini kita baca. Nah ini belum dijelaskan, kita harus memahami tanda titik dan titik ganda ini direktori dari direktori SciOps. Nanti kita akan mempelajari. Nah ini opsi strip A memberitahu ini ls untuk menampilkan semua file. Perhatikan titik dan titik 2 ini titik ganda daftar ditampilkan oleh ls. Nah ini daftar ini digunakan oleh sistem operasi untuk melacak direktori saat ini. Nah ini direktori saat ini itu ditandai dengan titik dan direktori induk itu ditandai dengan titik ganda. Anda dapat melihat pengguna file titik atau direktori saat ini dan direktori induk saat menggunakan perintah titik untuk mengubah direktori. Menggunakan perintah titik untuk mengubah direktori ke direktori tidak
menimbulkan perubahan direktori yang terlihat sebagai titik ini direktori menuju ke direktori saat ini itu sendiri. Jadi begitu. Nah, kita akan mengubah direktori saat ini ke home analysis of folder 3. Caranya yaitu kita ketik perintahkan dengan perintah cd untuk mengubah. Terus bentar. Nah, ini kita akan dengan perintah cd untuk mengubah. Mengubah direktori saat ini ke home analysis ops dengan perintah cd. Kita coba cd /home /analysis /ops folder 3. Lalu saya folder 3, lalu kita enter. Nah, termuncul seperti ini. Jadi analis. Nah, ini tanda ini apa? Ini namanya tanda apa tadi yang ini? Pokoknya ini guys, strip tapi agak melengkung. Itu berubah menjadi SciOps folder 3. Jadi begitu. Nah, folder 3. Lalu setelah itu kita klik cd, kita nah akan berubah seperti ini. Untuk berubah lagi kan analis terus, dan berubah seperti ini, seperti semula tadi. Nah, apa yang terjadi? Terkait sini agak ada kekeliruan, kita kurang menambahkan titik tadi guys. Kita akan coba ulangi dari perintah ini guys, cd home analysis, cd home analysis SciOps folder 3, enter. Akan berubah seperti ini. Kita ketik cd, terus kesalahan tadi kita kurang menambahkan titik. Nah, enter. Kan muncul seperti ini. cd titik ini merupakan direktori. Jadi kita merubah direktori ini jadi ini guys, SciOps folder 3. Begitu tampak. Ini yang terjadi, tampaknya hanya penerjemah perintah yang mengubah direktori ke direktori saat ini. Jadi begitu, tampaknya hanya penerjemah perintah yang mengubah direktori ke direktori saat ini. Nah, mengubah direktori menjadi direktori ini, direktori utama, titik 2 ini merupakan direktori utama, akan mengubah direktori yang naik satu tingkat. Direktori ini juga dikenal dengan direktori induk. Nah, direktori induk atau direktori utama, ketik cd titik 2 ini saja. Lalu kita akan coba klik cd spasi titik, kan berubah seperti ini. Ini mengubah direktori utama atau direktori induk. Nah, apa yang terjadi? Direktori diubah menjadi home analysis yang merupakan direktori tepat di atas SciOps file kita tadi, folder 3, juga dikenal sebagai direktori induk. Kita pahami lagi, direktori utama menjadi home analysis yang merupakan direktori tepat di atas SciOps folder 3, juga dikenal sebagai direktori induk. Jadi begitu.
Oh, jadi begitu. Direktori utama direktori utama kita saat ini merupakan tanda ini yang berarti eh, home analyst. Jadi direktori induk saat ini adalah home analyst ini. Terus direktori yang lain atau di bawahnya direktori induk itu merupakan folder ini, saya ops slash folder 3. Jadi begitu. Ini titik 2 ini ditandai, ini yang berarti direktori induk. Terus yang titik 1 ini direktori saat ini atau direktori di bawah induk ini, di bawah direktori induk. Itu yang saya pahami. Terus apa direktori saat ini jika mengeluarkan perintah cd.2, direktori saat ini adalah home tadi ya, home atau slash analis itu. Terus apa direktori saat ini jika mengeluarkan perintah cd garis miring terbalik akar sistem file. Jadi kita lihat, nah ini kan, nah terus apa direktori saya jika Anda mengeluarkan perintah cd garis miring terbalik akan silver karena ini adalah level tertinggi, tidak perubahan ke atas yang dilakukan karena direktori tidak memiliki direktori induk. Itu kalau direktori itu tidak memiliki direktori induk. Jadi ini ada perubahan ke atas karena ini sudah paling mentok, sudah level tertinggi. Baik, segitu saja untuk langkah ketiga. Selanjutnya kita akan memasuki langkah keempat, yaitu mengalihkan output. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki langkah keempat, yaitu mengalihkan output di operator baris perintah kuat lainnya di Linux dikenal sebagai redirect, diwakili oleh simbol lebih dari atau panah ke kanan. Operator ini mengizinkan keluaran perintah dialihkan ke beberapa lokasi selain jendela terminal saat ini default. Terus perintah poin A, gunakan perintah cd untuk berpindah ke direktori home analyst. Jadi kita akan mengubah atau berpindah ke direktori home analyst, direktori induk kita. Lalu kita buka ini, terus kita klik cd, enter. Nah ini otomatis sudah berpindah direktori kita. Lalu ke poin B, gunakan perintah echo untuk mengemas pesan. Karena tidak ada keluaran ditentukan, echo akan menampilkan keluaran ke jendela terminal saat ini. Ini echo ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Ini kita praktekkan saja langsung. Tik echo ini adalah pesan yang digaungkan oleh ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Salah guys, gaungkan ke terminal melalui echo. Nah begini, kalau benar ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Gunakan operator panah untuk mengarahkan output ke file. Nah kita coba enter dulu ini. Nah akan muncul seperti ini. Ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Jadi echo ini gunanya untuk apa? Echo ini berguna untuk menuliskan pesan-pesan, menuliskan tulisan-tulisan yang tidak dikenal oleh terminal kita. Jadi kita tanpa menggunakan perintah echo itu akan terjadi error. Jadi terminal kita tidak membaca pesan-pesan yang telah kita buat. Pesan-pesan ini adalah pesan yang digaungkan. Nah
Misal kita tidak menggunakan perintah echo, langsung mengetik ini pesan ini, itu kemungkinan akan error, akan tidak terbaca oleh terminal kita. Jadi kita harus menggunakan echo ini untuk membungkus pesan. Jadi begitu. Lalu gunakan operator lebih dari atau panah ke kanan arrow untuk mengarahkan output echo ke file teks, bukan ke layar. Ini kayaknya kita akan kita akan mengubah tulisan ini atau menjadikan tulisan ini sebagai file, mengubah sebagai file. Lalu kita akan coba echo. Ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Terminal melalui echo. Ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Lalu kita kasih simbol lebih dari atau panah. Ini kasih titik dulu guys. Tadi kita belum mengasih titik ya guys, titik. Lalu kita kasih arrow. Guys, tanda lebih dari bentar titik, terus nah ini lebih dari, lalu kita ini filenya, kita akan memasukkan pesan ini ke dalam file ini. Jadi kita akan mengubah tulisan ini untuk dijadikan sebagai file. Nah ini ganti spasi guys, spasi lalu spasi lagi, sums. Jadi filenya sums underscore text underscore files txt underscore text underscore files .txt. Benar, some type text files txt. Lalu kita enter. Oke, akan muncul seperti ini, kosong. Nah ini apakah itu yang diharapkan? Menjelaskan outputnya dialihkan ke file some file txt. Nah ini outputnya ini diarahkan ke ini guys, file yang kita tuju ini, some underscore file underscore txt. Nah ini perhatikan, meskipun file tidak ada, meskipun file ini some underscore text file txt tidak ada sebelum perintah echo, file tersebut secara otomatis dibuat untuk menerima output yang dihasilkan oleh echo. Gunakan perintah ls strip l untuk memverifikasi apakah file tersebut benar-benar dibuat. Nah kita akan memverifikasi apakah file tersebut itu berhasil dibuat. ls spasi strip l. Nah ini sudah dibuat, ini sudah masuk ke dalam direktori kita, yaitu ini some text file txt ini, berarti berhasil dibuat. Lalu kita ke poin E, gunakan perintah cat untuk menampilkan konten file txt. Jadi untuk menampilkan konten atau menampilkan isi dari file tersebut, kita menggunakan perintah cat. Nah ini cat, terus kita mau file apa yang mau kita lihat kontennya atau kita lihat isinya, itu file tadi, yaitu some
text files.txt, boleh kita enter. Nah, ini merupakan isi dari file tersebut, merupakan konten dari file tersebut. Ini adalah pesan yang digaungkan ke terminal melalui echo. Jadi ini untuk menampilkan isi dari file tersebut, kita menggunakan perintah cat itu. Lalu gunakan operator lebih dari ini lagi untuk mengarahkan keluar echo yang berbeda dari echo ke file text-sum. Nah, di sini kita akan menginputkan isi yang berbeda dengan menggunakan operator ini lebih dari. Caranya yaitu lihat ini, echo ini adalah pesan berbeda. Kita coba, ini merupakan isi yang berbeda. Ini merupakan, jadi echo ini adalah pesan yang berbeda. Sekali lagi digaungkan, ini adalah pesan yang berbeda. Ini adalah pesan yang berbeda. Ini sekali lagi digaungkan. Ini sekali lagi digaungkan ke terminal dengan echo. Sekali lagi digaungkan ke terminal dengan echo. Terus titik, kita pakai tanda lebih dari, terus sum text file.txt. Nah, ini merupakan konten yang berbeda guys, tapi dengan file yang sama. Kita enter. Oke, lalu kita akan menampilkan isi dari ini tadi, file ini somtext.txt dengan menggunakan perintah cat som text files.txt, enter. Nah, ini adalah pesan yang berbeda. Ini outputnya guys ya. Ini adalah pesan yang berbeda, sekali lagi digaungkan ke terminal dengan echo. Nah, kenapa file tersebut berubah isinya? Karena kita telah merubah ini guys, kita telah merubah. Nah, jadi kode itu dieksekusi dari atas ke bawah. Jadi kita lihat yang perintah yang terakhir kita perintahkan, yaitu ini echo. Ini adalah perintah pesan yang berbeda ini. Nah, jadi bentar. Jadi poin F ini itu digunakan untuk merubah isi konten dari file ini, file yang telah kita buat, yaitu som underscore text underscore file ini. Nah, ini poin F ini digunakan merubah isi konten dari file ini. Nah, apa yang terjadi dengan file tersebut? File tersebut sebelumnya diganti oleh pesan baru. Nah, begitu operator lebih dari menghancurkan konten file txt sebelum menulis pesan yang digampang oleh echo. Jadi begitu, itu digunakan untuk merubah.
Lalu kita akan memasuki langkah kelima, yaitu mengarahkan ulang dan tambahkan ke file teks. Mirip dengan operator lebih dari dua kali ini. Operator lebih dari juga memungkinkan untuk mengarahkan data ke file. Perbedaannya adalah operator lebih dari dua kali ini menambahkan data ke akhir yang dirujuk, menjaga konten saat ini tetap utuh. Untuk menambahkan pesan ke song text, file teks dijalankan dengan di bawah ini. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan. Hijau ini adalah baris teks lainnya. Ini adalah baris teks lainnya. Lalu ini akan ditambahkan ke file output. Ini akan ditambahkan ke file output titik, lalu kita perintahkan dengan simbol ini lebih dari dua kali. Nah, kita mau mengarahkan ke ini file som text files.txt. Nah, begini. Nah, setelah itu kita enter. Lalu kita akan menampilkan isi dari itu file kita dengan perintah cat spasi som text files.txt. Lalu kita enter. Nah, kenapa kok demikian outputnya? Nah, jawabannya di sini. Pesan baru terus ditambahkan ke akhir file, menjaga konten aslinya tetap utuh. Jadi perintah lebih dari dua kali ini merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan file, menambahkan isi dari file, menambahkan isi untuk file kita tanpa mengubah file yang kita buat tadi, tanpa merusak file yang kita buat tadi, yaitu menjaga konten aslinya tetap utuh. Jadi kita menambahkan, kita lihat contohnya ini. Nah, perintah yang sebelumnya kita buat, yaitu echo ini adalah baris teks lainnya, ini akan ditambahkan ke file output. Bukan yang ini. Echo ini adalah pesan yang berbeda, sekali lagi digaunkan ke terminal dengan echo. Nah, ini kan isi file terakhir ya. Lalu kita mau menambahkan dengan cara menggunakan perintah lebih dari dua kali, yaitu yang menghasilkan output seperti ini. Ini adalah pesan yang berbeda, sekali lagi akan digaunkan ke terminal dengan echo. Lalu ditambahkan lagi dengan ini adalah baris teks lainnya, ini ditambahkan ke file output. Jadi perintah lebih dari dua kali itu untuk menambahkan isi konten tapi tetap menjaga keutuhan konten sebelumnya gitu. Nah, memasuki langkah ke-6. Di langkah ke-6 ini kita akan bekerja dengan file tersembunyi di Linux. Di Linux, file dengan nama yang dimulai dengan titik tunggal ini tidak ditampilkan secara default. Meskipun file dot tidak memiliki hal lain yang istimewa, mereka disebut file tersembunyi karena fitur ini. Contoh file tersembunyi adalah .file 5, .file 6, dan .file 7. Catatan, jangan bingung antara file titik dengan simbol titik indikator direktori saat ini. Nama file tersembunyi dimulai dengan titik, diikuti dengan lebih banyak karakter, sedangkan direktori titik adalah direktori tersembunyi yang hanya terdiri dari satu titik. Jadi begitu. Gunakan ls strip L untuk menampilkan file yang disimpan di direktori home analysis. Kita akan mencoba praktekkan ls spasi strip L.
tekan enter. Nah, ini merupakan file-file kita yang terdapat di direktori kita. Nah, berapa banyak file yang ditampilkan? Jawaban dapat bervariasi berdasarkan aktivitas lab sebelumnya dan interaksi VM Server Workstation. Pastikan juga menghitung direktori yang ditampilkan oleh S berwarna biru. Nah, ini merupakan direktori. Nah, ini direktori, terus direktori induknya yaitu ini home analysis. Nah, ini file yang dibuat yang telah kita buat. Jadi begitu. Pastikan juga menghitung direktori. Ini direktori ini ditampilkan oleh ls berwarna biru. Begitu. Gunakan perintah ls strip la untuk menampilkan semua file direktori home analysis termasuk file yang tersembunyi. Nah, jadi untuk menampilkan file yang tersembunyi kita diperintahkan untuk menggunakan perintah ls strip la untuk menampilkan file tersembunyi. Kita praktekkan ls strip la, enter. Nah, ini merupakan file-file tersembunyi kita. Tidak banget ya. Nah, ini merupakan file yang tersembunyi. Lalu sudah memunculkan file yang tersembunyi. Berapa banyak file yang ditampilkan dibandingkan sebelumnya menjelaskan lebih banyak lagi yang ditampilkan LSLA. Selain file biasa, semua file tersembunyi di folder. Jadi semua file yang tersembunyi itu ditampilkan dalam terminal kita. Itu merupakan file yang tersembunyi pada perangkat kita, pada direktori kita. Terus, apakah mungkin menyembunyikan seluruh direktori dengan menambahkan titik sebelum namanya juga? Apakah ada direktori pada keluaran ls strip la di atas? Ya, ada banyak direktori tersembunyi di keluarannya. Begitu, terdapat banyak banget. Terus direktori tersembunyi di keluarannya. Terus berikan 3 contoh file tersembunyi yang ditunjukkan pada output ls.la di atas. Ini merupakan 3 contoh file yang tersembunyi. Ada .config, .bash/history, .bash_history dan bla bla bla. Nah, sebetulnya banyak banget guys, banyak banget. Selain dari 3 itu sebetulnya banyak banget. Nah, ada ini .dmrc, ada .hidden, banyak banget, masih banyak banget. Lalu ketik perintah man ls saat diminta untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah ls. Kita coba praktekkan man spasi ls. Nah, ini merupakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang perintah ls. Terus gunakan tombol panah bawah satu baris pada satu waktu atau spasi satu halaman pada satu waktu untuk menggulir ke halaman bawah dan menemukan opsi strip A yang digunakan di atas dan membaca deskripsinya untuk membiasakan diri dengan perintah lsa. Nah, ini pembukaan bawah digunakan untuk itu, lalu spasi. Nah, ini panah atas bawah ini untuk menggulir, dan spasi ini untuk berpindah dengan cepat dari atas ke bawah. Nah, itu. Kayaknya ini sudah selesai pada bagian pertama. Kita akan membahas selanjutnya, yaitu kita akan membahas pada bagian kedua, yaitu menyalin, menghapus, dan memindahkan file. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian 2, yaitu menyalin, menghapus, dan memindahkan file. Dan langkah pertama yaitu kita akan menyalin file. Nah, dalam menyalin file ini kita menggunakan perintah cp untuk menyalin file. Nah, saat menggunakan cp, salinan file baru dibuat dan ditempatkan di lokasi tertentu, membiarkan file asli tetap utuh. Ini seperti salin menyalin pada biasanya guys ya. Parameter pertama adalah file sumber dan yang kedua adalah tujuan. Jadi kita mengumpulkan file sumber
menyantumkan file sumber, lalu kita akan menyantumkan lagi untuk file tujuan yang akan kita salin. Keluarkan perintah di bawah ini untuk menyalin some text file dari directory home ke folder SciOps folder 2. Jadi kita akan memindahkan file some text file ini dari directory home ke folder SciOps folder 2. Jadi ini merupakan perintahnya, kita akan praktekkan. Nah, ini kita hapus saja guys, biar enak dilihat, biar nggak bingung. Kita akan buka lagi, lalu kita akan menyalin dengan menggunakan perintah cp, lalu kita akan mengambilkan file yang akan kita salin, some text files.txt ini. Lalu kita akan menentukan tujuan untuk memindahkan file ini, folder yang akan ditempati file ini, SciOps folder 2, SciOps folder 2, lalu kita tambahkan slash. Nah, ini lalu kita enter. Nah, ini kita lihat apa file sumber dan tujuan, gunakan jalur lengkap untuk mewakili parameter. Begini, sumber atau asal dari file ini, soundtext file ini adalah berada di direktori induk kita, yaitu home analyst. Lalu tujuan kita menyalin, tempat kita menyalin file itu ke ini, home analyst SciOps folder 2. Nah, jadi itu. Terus kita akan memverifikasi bahwa some text file sekarang ada di SciOps folder 2, yaitu dengan memerintahkan dengan menggunakan perintah ls strip 1. Bentar, maaf salah inputan, kita coba lagi, ls strip l. Nah, ini sini some guys. Nah, ini kita keseluruhan bahwa some text file ini masih berada di direktori untuk kita, di direktori home kita. Lalu kita akan cek tempat kita menyalin file, tempat tujuan kita menyalin file yaitu di SciOps folder 2, apakah some text file tersebut sudah masuk ke dalam SciOps folder 2. Kita cek ls strip 1. Maaf, salah, langsung kita ketik SciOps folder 2. Ini untuk mengecek isi dari folder 2, apakah terdapat file some text file, dan ternyata ada. Jadi salinan kita berhasil. Lalu setelah kita memasuki langkah pertama, selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu menghapus file dan direktori.
Jadi kita kali ini akan mempraktekkan cara menghapus file dan direktori. Nah, dalam menghapus file, kita menggunakan perintah rm untuk menghapus file. Keluarkan perintah di bawah ini untuk menghapus file somtech file dari direktori home. Perintah ls kemudian digunakan untuk menunjukkan bahwa file somtech telah dihapus dari direktori home. Nah, ini kita akan menghapus somtech file ini dari direktori home kita. Caranya yaitu kita menggunakan perintah rm spasi som text files.txt, lalu kita enter. Lalu kita cek apakah sudah terhapus dengan menggunakan perintah ls spasi l, dan sudah terhapus. Jadi file somtech file ini sudah terhapus di direktori home kita. Nah, ini tidak ada. Nah, berarti sudah terhapus. Di Linux, direktori dipandang sebagai jenis file. Dengan demikian, perintah rm juga digunakan untuk menghapus direktori, tapi opsi strip-r rekursif harus digunakan. Perhatikan bahwa semua file dan direktori lain di dalam direktori tertentu juga dihapus ketika menghapus induk dengan opsi strip-r. Keluarkan perintah di bawah ini untuk menghapus folder COP beserta isinya. Jadi kalau kita mau menghapus folder beserta isinya, kita itu menggunakan perintah rm disertai disusul dengan strip-r untuk menghapus folder beserta isi-isinya. Lalu kita akan praktekkan, kita akan menghapus folder 1 beserta isi-isinya dengan menginputkan rm spasi strip-r, lalu kita tujukan kepada folder yang mau dihapus, yaitu folder 1 sciops folder 1. Nah, apakah sesuai dengan perintahnya? Nah, lalu kita enter, lalu kita cek apakah sudah terhapus, ls strip l, dan ternyata sudah terhapus. Folder 1 sudah dihapus, sudah terhapus. Lalu kita akan memasuki langkah ketiga, yaitu memindahkan file dan direktori. Ini cara kerjanya seperti dengan konsep cut. Jadi kita akan memindahkan satu file ke folder selanjutnya, ke folder lain. Jadi kita akan memindahkan dari file 1 ke file 2. Dari folder 1 ke folder 2. Jadi begitu. Ini konsepnya seperti cut. Memindahkan file, cara kerjanya mirip dengan menyalin file. Perbedaannya adalah memindahkan file akan menghapusnya dari lokasi aslinya. Nah, begitu. Gunakan perintah mv untuk memindahkan file di sekitar sistem file lokal. Seperti perintah cp, perintah mv juga memerlukan parameter dan tujuan. Keluarkan perintah di bawah ini untuk memindahkan subtek file dari home analysis folder 2 kembali ke direktori home. Nah, jadi kita akan memindahkan atau mengcut somtech file yang berasal dari folder 2 kembali ke direktori home. Jadi begitu. Konsepnya ini mirip dengan cut, atau bisa dibilang sama lah. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah mv, lalu disusul dengan tempat kita menyimpan file beserta filenya. Jadi begitu. Kita akan praktekkan dengan menginputkan perintah mv, lalu disusul dengan folder tempat kita menyimpan file sciops folder 2, lalu slash, lalu nama file tersebut somtech
files.txt. Nah, begini. Lalu kita spasi, kasih titik untuk menunjukkan bahwa kita akan memindahkan ke file directory kita. Lalu kita akan enter. Nah, ini sudah muncul begini. Lalu kita cek ls script l, oh enggak, l, salah guys. Iya, benar-benar script l, terus sciops folder 2, lalu kita kasih slash, lalu kita enter. Nah, begini. Ini masih terdapat guys. Harvey analis. Oh, ini soundtrack file. Maaf, ini masih terdapat, tapi saya salah menginputkan guys. Oh, ini salah, ini mv saya off folder, tidak, salah, saya salah menginputkan folder tempat kita menyimpan file. Jadi kita ulangi lagi, mv sciops folder 2 ya harusnya. Ini saya salah menginputkan, jadi ini masih terdapat. Terus slash sum tag files.txt. Nah, ini masalah. Text file.txt, lalu kita spasi terus titik 1. Nah, ini harus diperhatikan guys. Lalu kita periksa lagi apakah ada yang salah. Oh, ini my sciops mv sciops folder 2 some text file, kita enter. Nah, ini berarti sudah berhasil. Lalu kita akan cek apakah sudah terhapus dengan menginputkan ls script l, lalu kita folder yang mau kita cek sciops folder 2, kita cek. Nah, hasilnya adalah 0, berarti sudah terhapus. File soundtrack file ini sudah terhapus dari folder 2. Lalu kita akan cek, tadi kan kita akan memindahkan ya dari folder 2 ke directory home kita. Lalu kita cek ke directory home kita apakah sudah terdapat file soundtrack file tersebut. Lalu kita cek, ternyata sudah terdapat. Nah, ini soundtrack file sudah terdapat di directory home kita. Lalu kita juga bisa mengeceknya dengan ini, dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan perintah ls lalu strip l, lalu kita ketik home analis.